Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaria Putri Artanti. Saya dari STR 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sel hewan. Jadi saya sudah gambar sel hewan yang sudah saya gambar. Di sini terdapat nukleus, yaitu inti sel, ada ribosom, ada Golgi apparatus, ada plasma membran, ada mitokondria, ada filamen, ada peroksisom, ada sentriol, ada flagellum, dan ada endoplasma. Buat penjelasan lebih jelasnya, mari simak animasi berikut ini. Ini adalah bentuk sel hewan. Sel hewan, fungsi masing-masing organel dan struktur dalam sel hewan. Yang pertama ada nukleus. Nukleus berfungsi untuk menyimpan dan melindungi materi genetik yaitu DNA dan mengatur proses transkripsi gen menjadi mRNA dan mengontrol aktivitas sel seperti sintesis protein dan pembelahan sel. Memproduksi ribosom dalam nukleolus bagian dari nukleus. Yang selanjutnya ada ribosom. Ribosom berfungsi untuk tempat sintesis protein melalui proses translasi mRNA menjadi rantai polipeptida. Ribosom bisa berada bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya ada aparatus Golgi. Berfungsi untuk memproses, memodifikasi, dan mengemas protein dan lipid yang diproduksi oleh retikulum endoplasma. Selanjutnya, mengarahkan produk ke lokasi tujuan di dalam atau di luar sel seperti vesikel sekresi. Selanjutnya ada membran plasma. Berfungsi untuk melindungi dan membatasi sel, mengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungan luar. Memungkinkan transportasi aktif dan pasif bahan melalui membran. Selanjutnya ada mitokondria. Berfungsi untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat, sumber energi utama sel melalui respirasi seluler, terlibat dalam regulasi metabolisme dan apoptosis. Yang selanjutnya ada mikrotubulus. Berfungsi pada bagian dari sitoskeleton, memberikan dukungan struktural pada sel dan berperan dalam pembentukan dan pergerakan organel serta vesikel. Terlibat dalam pembentukan spindle apparatus selama pembelahan sel. Dan selanjutnya ada filamen intermediat. Menyediakan kekuatan mekanik dan stabilitas struktural pada sel, membantu mempertahankan bentuk sel. Berperan dalam pengaturan posisi organel di dalam sel. Dan selanjutnya ada mikrofilamen. Bagian dari sitoskeleton, berfungsi dalam pergerakan sel, kontraksi otot pada sel otot, dan pembentukan struktur seperti mikrofili. Terlibat dalam perubahan bentuk sel dan proses pembelahan sel atau sitokinesis. Yang selanjutnya ada peroksisom. Menguraikan asam lemak dan mengeliminasi bahan-bahan berbahaya seperti hidrogen peroksida melalui enzim katalase. Lalu berperan dalam metabolisme lipid dan detoksifikasi. Dan selanjutnya ada sentriol. Berfungsi dan terlibat dalam pembentukan spindle apparatus selama pembelahan sel. Berfungsi dalam pembentukan struktur silia dan flagella. Dan selanjutnya ada lisosom. Mengandung enzim pencernaan yang memecah bahan-bahan seluler yang sudah tidak berguna seperti partikel asing atau organel yang rusak. Terlibat dalam proses daur ulang komponen sel. Selanjutnya ada flagellum. Struktur panjang dan ramping yang memungkinkan pergerakan sel seperti pada spermatozoa dengan gerakan seperti cambuk. Digunakan untuk mobilitas sel dalam lingkungan cair. Dan selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar atau rog endoplasmik kasar, dihiasi dengan ribosom di permukaannya.
terlibat dalam sintesis protein yang akan diekspor dari sel atau disimpan dalam organel lain. Retikulum endoplasma halus atau smooth endoplasmic reticulum tidak memiliki ribosom di permukaannya. Terlibat dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi zat berbahaya. Masing-masing organel dan struktur ini berfungsi secara sinergis untuk menjaga kesehatan dan fungsi sel hewan. She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a. Gimana? Udah lebih jelas kan setelah menonton film tadi? Terima kasih telah menonton. Bye.